Renungan Harian Rabu 5 Agustus 2026. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, pemuda-pemudi serta anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bersyukur boleh kembali diperjumpakan dalam saat teduh pagi ini. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia-Nya senantiasa melingkupi kita. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan sebelum memulai kegiatan aktivitas pekerjaan kita. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Hari yang indah Engkau nyatakan, terkhusus pada pagi hari ini, kami akan memulai kehidupan kami dengan menyerahkan seluruh hidup ini hanya kepadamu saja. Sekiranya Engkau Tuhan yang akan memegang kendali kehidupan kami. Bersabdalah karena sesungguhnya kami telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Hosea pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Efraim dibandingkan dengan Yakub bapa leluhurnya, firman Tuhan. Aku dikepung oleh Efraim dengan kebohongan, oleh kaum Israel dengan tipu daya. Yehuda pun menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Efraim menggembalakan angin dan mengejar angin timur sepanjang hari, memperbanyak dusta dan kekerasan. Mereka mengikat perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan berperkara dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan mengganjarnya sesuai dengan perbuatannya. Di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon kasih karunia kepadanya. Di Betel, Yakub bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepada kita. Dialah Tuhan, Allah semesta alam. Dia disebut Tuhan. Engkau harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Seperti Kanaan, si pedagang, dengan timbangan palsu di tangannya, dan suka memeras. Demikianlah kata Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta bagiku. Itu semua hasil jerih payahku. Orang tidak menemukan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi akulah Tuhan, Allahmu sejak dari tanah Mesir. Aku akan membuat engkau tinggal lagi di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan itu. Aku telah berbicara kepada para nabi, memberi banyak penglihatan, dan dengan perantaraan para nabi, aku menyampaikan perumpamaan. Amin. Diberikan satu tema perenungan, kasih yang melebihi segalanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin kita sering mendengar pesan orang tua dahulu yang mengatakan, "Dakmu pogau apa ya to? Mabusung kodako." Yang artinya, jangan lakukan hal itu, nanti engkau kena malapetaka. Larangan ini secara tidak langsung mau mengatakan bahwa Tuhan itu pemarah dan akan menghukum seorang yang melakukan sebuah kesalahan.
Ada orang yang ketika mengalami sebuah masalah, terkadang secara langsung menuduh bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Tentu hal itu tidak salah, tetapi bukan berarti bahwa sepenuhnya itu juga benar. Ganjaran dari dosa kita adalah hukuman, tetapi kasih-Nya jauh lebih besar bagi orang yang dikasihinya. Kitab Hosea merupakan sebuah kitab yang menceritakan tentang kisah bangsa Israel yang melakukan tindakan persinahan rohani. Maksudnya bahwa mereka bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi juga dalam hidup keberimanan mereka juga menyembah kepada Baal. Gambaran pernikahan Hosea dengan Gomer merupakan gambaran hubungan Allah dengan bangsa Israel yang tidak setia. Keberadaan bangsa Israel sepantasnya mendapatkan malapetaka atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Pada pasal 12 ini menggambarkan bagaimana kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam sejarah perjalanan bangsa itu yang justru dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Tetapi kasih Allah jauh melebihi kedegilan mereka, sehingga Allah tetap setia membuat mereka berbalik kepada Tuhan agar mereka kembali setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita selayaknya menerima ganjaran atas dosa kita, tetapi justru Allah tidak memperhitungkan semuanya itu. Dalam Kristus, kasih Allah yang melampaui segala-galanya, termasuk dosa manusia. Tuhan mau kita juga setia kepadanya, sama seperti Dia yang tetap setia kepada kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur di dalam doa atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan telah kita pelajari. Senantiasa kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Kasih sayang-Mu begitu sangat besar Tuhan, yang seharusnya kami menerima ganjaran atas dosa-dosa kami. Tetapi justru Allah tidak memperhitungkan semuanya itu. Kasih-Mu lebih besar daripada penghukuman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami setiap umat-Mu yang percaya. Kami dari Jemaat Tamalandrea mendoakan untuk seluruh umat percaya di segala tempat dan keberadaan. Biarlah senantiasa kami tetap dalam lindungan Tuhan. Yang sakit kami mohon Tuhan pulihkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan tolong hiburkan, dan juga Tuhan yang kami dengan sengaja menjauhkan diri, ketuk pintu hati kami Tuhan, sehingga kami terus mengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini permohonan kami, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Hanya di dalam dan melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat kami. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang akan mengasihani kita dan melindungi kita, dan kiranya Ia yang akan menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.